Selamat siang Mama. Kami mahasiswa dari PGSD Universitas Nusa Nyipa. Terima kasih telah menyambut kami dengan sangat baik di sini. Hari ini kami hadir untuk membahas topik yang sangat krusial, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Sebagai tokoh yang bergelut langsung di dunia pendidikan, kami sangat ingin menggali sudut pandang Ibu mengenai situasi real dunia pendidikan saat ini. Kami ingin mengetahui apakah perilaku dan ekosistem pendidikan kita sekarang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kami ingin Ibu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa. Nama Ibu Albina Sisian Inuma. Baik Ibu, atas perkenalannya terima kasih. Di sini kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa arti penting penanaman nilai Pancasila bagi siswa SMP? Ya, menurut saya atau menurut Bapak Ibu, arti penting Pancasila, penanaman nilai-nilai Pancasila tentang penanaman nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari masing-masing sila itu ada penerapan. Contoh penerapan sila pertama yaitu melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, jangan memaksa agama kita kepada teman yang berbeda agama atau berbeda aliran. Nilai kemanusiaan itu kita harus bekerja sama itu contoh di sekolah, dalam kegiatan kerja bakti siswa-siswi harus bekerja sama, saling membantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ke Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita harus saling menghormati antara sesama manusia, saling menghargai, tidak mengenal atau tidak membedakan suku atau bangsa atau ras atau agama. Yang keempat, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai pertama, bermusyawarah, menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama, mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan yang diambil bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang berikut harus menghargai perbedaan pendapat dari teman, saling menghargai. Jangan kita memaksa kehendak kita kepada orang lain. Harus kita mendengar dari pihak lain, toh. Jadi usaha ini kan penting untuk kita bersama, toh, mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita contoh di sekolah itu, kami sebagai guru memberikan suatu pelajaran itu bukan kami pilih-pilih kasih,
memberi keadilan itu memberi pelajaran itu kepada semua siswa-siswi itu, tidak kenal, tidak membedakan. Kalau ini siswa pintar atau siswa tidak pintar atau siswa yang karakternya tidak berbeda, itu tidak. Kami memberikan suatu ilmu itu tidak mengenal atau tidak membeda-bedakan, sama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sekolah mengajarkan sikap toleransi dan gotong royong di lingkungan kelas? Mengajarkan sikap toleransi dan gotong royong. Contohnya toleransi, contoh dalam kelas toh. Nah, contoh ibu guru memberikan suatu tugas kepada siswa-siswi untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi ada teman, mungkin dia tidak ada pulpen, tidak ada buku paket, berarti mereka harus apa? Saling apa? Berbagi begitu. Kalau tugas kelompok berarti jelasnya mereka apa? Bekerja sama. Menurut Ibu, maraknya isu perundungan atau bullying terkait di sila kedua di Pancasila. Apakah itu bullying? Bullying itu kan tindakan kekerasan. Kalau di sekolah kami, itu tidak ada bullying. Tidak ada kekerasan baik guru terhadap anak atau anak siswa sendiri juga tidak. Kalau mereka ini kami bilang jangan, kita ini sama-sama. Kalau mereka salah kita omong, kita menasihati mereka. Tapi sekarang kita mau bilangnya bullying juga tidak. Kalau di kota-kota besar mungkin ada, kalau di sini tidak ada. Tapi Ibu bisa menjelaskan kaitannya dengan sila kedua. Ya, kaitkan dengan sila kedua. Kemanusiaan. Ya, itu bersikap ramah sopan terhadap teman, saling menghargai. Contohnya mereka dalam mengerjakan sesuatu, mungkin anak ini mungkin dia dalam kelas dihitung dia pintar gitu. Jadi dia harus pendapat dia harus teman-teman harus ikut dia, karena teman-teman yang lain mungkin menolak pendapatnya, mungkin dia menegaskan supaya temannya harus ikut. Dengan tidak sadar dia mungkin cubit kah, apa kah? Biasanya anak-anak seperti itu. Iya. Yang keempat, bagaimana peran Ibu di sekolah sebagai teladan dalam menerapkan Pancasila di sekolah? Peran Ibu sebagai teladan. Ya. Kalau peran ibu di sekolah menerapkan nilai Pancasila toh, penerapan Pancasila di sekolah. Ya. Kalau tentang penerapan Pancasila itu seperti yang tadi pagi kami biasanya setelah lonceng ada kegiatan bakti sekolah habis lonceng kami masuk berdoa. Doa bersama. Doa bersama, setelah itu kita menerapkan nilai toh, nilai sila pertama. Setelah itu mungkin masuk kelas, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, kita pertama berdoa dulu tuh. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu wajib. Itu juga kita memberikan teladan yang kecil di sekolah supaya anak-anak mereka meniru teladan kita, teladan kami. Kalau kita begitu sesuatu harus kita terus. Kita tidak boleh berdoa dan bekerja itu harus satu toh. Baik, pertanyaan kelima, apa bentuk kerjasama yang ideal antara sekolah dan orang tua untuk menjaga nilai-nilai Pancasila? Contoh salah satu kerjasama antara orang tua dengan
sekolah. Lembaga sekolah itu contoh salah satunya itu kerja bakti. Nah, sekarang ini kami ada P5 itu membuat pondok baca. Nah, jadi kami buat pertemuan bersama orang tua. Hasil pertemuan itu orang tua harus mereka membantu lembaga membantu anak-anak untuk membuat pondok baca. Itu yang nyata, yang real di sekolah itu seperti itu. Dan yang kedua, kami ada kegiatan rohani. Itu biasanya untuk kelas 9 menjelang ujian akhir kami ada kegiatan rekoleksi. Itu rekoleksi itu bukan hanya siswa sendiri tapi dengan orang tuanya. Itu bersama. Itu sudah 4 tahun buat itu. Itu ada program sekolah. Itu OSIS punya itu buat itu. Baru-baru ini kami ada yang kelas 9 itu rekoleksi, yang kelas 7 dan 8 bersama Bapak Ibu Guru dan Pegawai kami pergi siara di Batu Soki. Setelah kami siara doa habis, kami undang dengan Romo di Batu Balai. Dengan doa kami ke pantai, kami rekoleksi di pantai bersama siswa-siswi. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan karakter generasi muda Indonesia saat ini? Untuk harapan saya itu untuk generasi muda itu ke depan itu karakter anak didik sekarang kan berbeda-beda. Jadi kami bimbing, kami arahkan supaya karakter mereka itu lebih baik lagi. Ini waktu mereka masih SMP, setelah nanti mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mereka tunjukkan mereka punya karakter itu lebih baik lagi. Supaya generasi-generasi itu sebagai pengganti bagi bapak ibu yang sudah tua ini, ibu lagi 2 tahun. Jadi adik-adik itu adalah generasi penerus untuk menggantikan. Ada yang mungkin mereka jadi guru, ada yang mungkin jadi dokter kan, jadi polisi atau tentara. Itu kan tergantung lagi. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari kami. Sebuah diskusi yang membuka mata kami. Dari penjelasan Ibu, kami memahami bahwa menanamkan Pancasila di sekolah bukan sekedar teori, tetapi sebuah perjuangan membentuk karakter generasi penerus. Semua masukan dan evaluasi terkait situasi pendidikan saat ini tentu menjadi catatan penting bagi kami. Terima kasih banyak atas waktunya dan bimbingan Ibu dalam wawancara ini. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan hadir untuk berbincang dengan kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendiskusikan topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara sekaligus umat beriman, yaitu mengenai keselarasan antara iman Katolik dan nilai-nilai Pancasila. Di tengah era digital dan berbagai dinamika sosial saat ini, tentu kita menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan perdamaian. Sebelum kita mulai wawancaranya, kami meminta untuk perhatian yang memperkenalkan diri. Oke, selamat sore semua. Nama saya Rowan Mikri. Saya di Sampangan. Saya berasal dari Nadikir. Baik, terima kasih Kak untuk perkenalannya. Begitu kita mulai untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana pandangan Frater mengenai hubungan antara iman Katolik dengan nilai-nilai atau sila-sila dalam Pancasila? Iman Katolik dan Pancasila. Kalau menurut saya,
iman Katolik dan Pancasila itu dua hal yang berbeda, tapi satu tujuan. Dalam iman Katolik, semua yang telah tercatat di dalam sila-sila Pancasila itu sudah terinternalisasi semua menurut saya. Karena saat kita membaca kitab suci, misalnya semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya dicatat di situ. Artinya bahwa selaras antara iman Katolik dan Pancasila itu dia punya satu tujuan. Memang beda secara substansi, tapi dia punya satu tujuan. Untuk pertanyaan kedua, menurut pengamatan Frater, apakah perilaku masyarakat atau umat saat ini sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila atau sila-sila dalam Pancasila? Kalau menurut pengamatan saya 50-50 ya. Sebagian iya, sebagian tidak. Karena masih banyak orang yang menganggap Pancasila itu hanya sebagai hafalan belaka. Hanya mungkin untuk acara bendera dihafalkan. Tapi mereka tidak seperti merefleksikan apa sebenarnya itu Pancasila. Lanjut pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar yang membuat umat atau masyarakat sulit menerapkan Pancasila di era digital? Mereka pada masa sekarang mereka menganggap bahwa Pancasila itu satu hal yang kuno menurut saya, menurut pandangan saya. Mereka menganggap bahwa Pancasila itu sudah kuno, bukan zamannya lagi. Sekarang zamannya digital, apa segala sesuatu tinggal dicari. Misalnya sekarang ada AI, semuanya serba mudah, tidak perlu ada kita berpikir dua kali. Kalau pertanyaan tentang Pancasila pasti orang berpikir maksudnya apa. Tapi kalau yang mau yang gampang-gampang tinggal saja langsung AI. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana Frater melihat isu intoleransi atau polarisasi yang kadang muncul di masyarakat? Tentang intoleransi atau polarisasi yang muncul di masyarakat. Kalau menurut saya, intoleransi itu satu hal yang buruk. Salah satu warna dari kehidupan, supaya orang tahu bahwa ada perbedaan. Tapi sebenarnya dengan perbedaan itu seharusnya umat makin sadar. Tapi banyak orang terlalu terlena, terlalu fanatik, sampai menganggap itu paling benar, dan akhirnya menentukan kesesatan. Pertanyaan yang kelima, apa peran teknologi yang Frater untuk menjaga persatuan bangsa? Peran konkret yang bisa saya lakukan secara pribadi, ya saya bisa memberikan solusi seperti contoh kehidupan yang banyak orang bisa melihat, tidak perlu banyak kata, tapi kita mungkin menganggap bahwa kata-kata itu sepele, karena tidak mungkin juga kita harus ngomong ke orang ulang-ulang. Lakukan saja, buat saja apa yang baik, apa yang kita rasa benar, buat saja. Contoh konkret apa ya? Ya, kalau sila pertama ketuhanan yang maha. Oke, ya ketuhanan yang maha artinya kita percaya Tuhan. Tuhan. Ya kalau kita tidak beragama, saya Katolik, ya saya percaya Katolik, tidak perlu saya mencela yang lain. Lanjut pertanyaan keenam, bagaimana cara Frater untuk merangkul umat agar tetap kritis namun tetap menjaga perdamaian? Untuk saya komunikasi hal yang paling utama. Kita membangun satu komunikasi dengan umat dengan cara ya seperti ini, kita diskusi, cerita-cerita, dan itu jangan
secara tidak langsung kita bisa cerita dengan beberapa terkadang hal-hal yang kita rasa bahwa ini kurang benar, tapi seperti misalnya sudah bangun dan ada kopi itu menurut banyak orang itu suatu hal yang negatif, tapi kalau menurut pandangan saya pribadi itu salah satu kesempatan untuk kita merangkul rumah. Saya punya pengalaman seperti itu karena anak-anak muda saat saya turun ke lingkungan atau anak-anak muda tuh jarang, jadi cara saya bergabung dengan mereka, tahu situasinya mereka, tahu kehidupan mereka. Setelah itu baru saya ajak pelan-pelan, tidak secara paksa atau harus tidak. Dengan sendirinya mereka akan ikut. Intinya komunikasi. Tujuh, apa pesan atau harapan Frater untuk masyarakat agar Pancasila tidak sekedar menjadi hafalan? Kalau untuk pesan harapan juga bahwa Pancasila itu tidak larut dengan sekarang pegang. Era digital ini memang sulit dikendalikan, tapi kita tetap harus satu prinsip. Kita setiap manusia punya prinsip hidup, maka secara komunal kita juga punya satu prinsip sebagai seorang bangsa Indonesia. Kita juga punya prinsip dari Pancasila. Manusia setiap pribadi punya prinsip, jadi secara bernegara kita juga harus punya prinsip dari Pancasila. Selamat sore Bapak. Selamat. Terima kasih atas kesediaan waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami di tengah kesibukan Bapak. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara singkat mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik berpolitik di tingkat desa, serta bagaimana pandangan Bapak selaku tokoh politik lokal terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Apakah sudah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Hasil wawancara ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk memahami dinamika politik dan keadilan sosial langsung dari kacamata pemimpin di masyarakat. Sebelum kita mulai wawancaranya, kami ingin Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik. Nama saya Sergi Saring, Kepala Desa Bali. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika Bapak sudah siap, kita akan mulai wawancara. Pertanyaan pertama, sebagai kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana pandangan Bapak mengartikan konsep berpolitik yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kepemimpinan sehari-hari? Baiklah, konsep politik di desa ini kan kita melihat kalau politik yang lebih besar itu kan sistemnya demokrasi. Kalau politik lokal ini kan kita hanya yang pertama mengatur posisi kekuatan dalam hal ini masyarakat. Perlu ada persatuan, kerjasama. Kadang-kadang orang berpikir politik itu kan menghancurkan. Politik itu tidak. Politik itu adalah kebijakan. Bahkan di desa ini kita melihat politik yang dibangun oleh desa, kita membangun kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Apa yang mereka butuh, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, baik itu di pendidikan, di kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekaligus kita sebagai pemimpin lokal ini lokal kecil, tidak seperti bupati itu luas. Kalau kita ini setiap hari melihat keadaan mereka, kondisi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Dari politik itu kebijakan. Dan kadang-kadang orang berpikir politik itu menghancurkan, tidak, itu salah. Politik adalah kebijakan. Dari desa ini kami hanya melihat kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa. Dan yang paling kebutuhan bukan keinginan. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh kesehatan.
mereka butuh makan minum, mereka butuh air, mereka butuh listrik. Ini yang kita perjuangkan. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana pihak desa mengimplementasikan sila keempat Pancasila dalam proses pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah di warga? Oh, itu kita selalu mengambil itu yang namanya tidak ada demokrasi. Selalu konsultasi dengan mereka, selalu omong bersama, duduk bersama, menyelesaikan persoalan itu. Lihat itu. Kalau persoalan sebesar apapun kita duduk bersama, membahas, menyelesaikan bersama masyarakat, mereka pasti merasa memiliki semua persoalan apapun. Karena kalau kita mau contoh lah, kita mau bangun air, mereka itu harus diberitahu, diinformasikan dulu bersama apa yang mereka kenal. Dan semua keputusan itu diambil berdasarkan yang namanya demokrasi, keputusan bersama dengan masyarakat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa program bantuan sosial di desa ini sudah terbagi secara adil sesuai prinsip sila kelima Pancasila? Oh ya, barangkali adil tidak mungkin ada yang puas, ada yang tidak. Tapi kita ini kerja sesuai dengan aturan dan petunjuk dari atas. Contoh bantuan pangan itu beras, minyak. Ini salah satu contoh kecil. Kita pemerintah desa ini selalu mengirim semua data ke pusat. Setelah itu dari pusat kirim kembali ke dinas sosial, sosial kirim ke kita. Dari orang kasih beras ini ada kertas langsung dari pusat, dari nama-nama ini yang hak mereka. Gak boleh komentar, tapi ini kertasnya ada nama-namanya. Dan setiap kali pembagian itu difoto, direkam langsung oleh kamu. Ada arti yang namanya orang miskin, kalau kita itu mau miskin karena tapi kita juga benar melihat bagaimana benar-benar membutuhkan, bukan miskin tapi dia membutuhkan apa sebenarnya. Jadi kita lihat di desa ini kalau soal keadilan, karena keadilan bisa berlebihan juga karena kita selalu mengikuti petunjuk yang ada karena zaman ini sudah ada beda. Tidak seperti dulu. Zaman ini kita melihat pantauan langsung dari pusat. Contoh rumah-rumah ini saja dulu kan orang bisa foto rekayasa foto rumah yang begini tapi orang fotonya rumah-rumah yang dapur, rumah-rumah pondok. Sekarang ini beda, foto depan, foto tengah, foto belakang. Dan kita tidak bisa rekayasa sekarang ini dilacak oleh orang pusat melalui GPS. Oh, Sergio Saring punya rumah, oh, ada di sini. Dia titiknya di sini, dia tidak bisa meleset lagi. Maka kita melalui rekayasa tidak. Jadi menyangkut keadilan boleh motong masih aman. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menilai dampak kebijakan pemerintah pusat saat ini terhadap kedaulatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat desa? Saya merasa tidak adil. Tidak adilan belum sampai menyentuh masyarakat akar rumput tidak ada. Dari itu yang kita lihat sebagai pemerintah kita melihat belum terlalu adil. Karena kita lihat sekarang ini kan semua program itu ditekankan dari atas. Contoh langsung Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi itu kan biasa dari bawah, dia tidak boleh dari atas. Kalau koperasi dulu itu kan biasa dari masyarakat, dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Koperasi yang satu ditekan dari atas. Ini kan bukan sistem koperasi sudah tidak jalan lagi. Dari kebijakan itu menurut kami, kita di desa ini, kebijakan sekarang kan kita buktiin di desa. Orang di pusat sudah makan 2-3 tahun, kita ini kan belum juga mulai. Apa kebijakan yang ini sudah pas? Tidak pas. Ini bukti nyata kita omong. Jadi kalau pertama seperti itu belum lagi. Lanjut pertanyaan kelima, apa harapan Bapak agar kebijakan pemerintah ke depan bisa lebih selaras dengan nilai keadilan sosial? Ya, kalau menyangkut kebijakan pemerintah ke depan ya, yang kita jangan mengharapkan dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan itu di kabupaten ini. Kabupaten ini harus membuat kebijakan karena mereka melihat masyarakat ini setiap hari. Jadi kalau mereka mengambil kebijakan, ini benar-benar melihat dengan kondisi masyarakat. Jangan sekedar omong-omong di kabupaten, di kantor bupati, DPR omong, tapi lihat fakta masyarakat. Jadi kebijakan harus juga dengar dari suara masyarakat, sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang berharapkan. Jangan sampai zaman ini kan kita lihat keputusan-keputusan yang diambil, DPR sepertinya sudah tidak berfungsi.
Mengapa DPR tidak berfungsi? Karena kita lihat MBG, Koperasi Desa Merah Putih, ini kan DPR pusat, saya tanya, mereka juga tidak tahu. Dari dulu kan kalau saya ambil kebijakan pertimbangan DPR, sekarang kan tidak. Pemerintah masa bodoh dengan DPR. Maka ya kita lihat, kan punya media sosial semuanya, mudah di pusat tempat daerah, berantakan sampai. Jadi yang kita harapkan itu kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan, harus selalu mendengar suara masyarakat atau mereka. Jadi seperti itu. Kita sekarang boleh omong banyak, jalan-jalannya ini saja. Sehingga ini tidak ada uang lagi. Itu pekerjaan umum itu kan tidak ada uang. Selama 3 tahun tidak ada uang. Maka persoalan berjalan sekarang tidak bisa. Yang kantor yang satu ini sudah 3 tahun tidak pernah beroperasi karena tidak ada uang. Jadi adik-adik mahasiswa coba cek apa pernyataan saya benar atau tidak. Ya di samping itu kantor polisi Polda kantornya, mereka 3 tahun tidak ada uang. Jadi kebijakan kita melihat dengan kondisi yang ada atau ya kebutuhan situasi darurat, kebutuhan oleh masyarakat dan seperti itu. Jadi kebijakan itu mendengar kebutuhan masyarakat. Apalagi yang perlu dipertanyakan sih. Jangan berpedoman pada kertas itu saja, dia kenyataan. Baik Bapak, pertanyaan tadi menjadi penutup rangkaian wawancara kita hari ini. Kami sangat mengapresiasi penjelasan, pandangan, serta harapan dari Bapak. Informasi ini memberikan sudut pandang yang sangat kaya bagi kami mengenai penerapan Pancasila di tingkat desa. Dan kalau soal Pancasila, ini penerapan Pancasila di tingkat desa, yang kita harapkan dia kembali seperti zaman dulu. Yang P7 apa? Waktu zaman kami memang semua Pancasila itu diterapkan betul. Sekarang dengan Pancasila diterapkan, kita lihat sekarang manusia sifat mental, moral anak-anak kita ini nyata. Jadi kadang-kadang kita lihat penerapan Pancasila, coba kita kembali ke P4 dulu. Pedoman penghayatan pengabalan Pancasila itu harus anak-anak sudah tahu. Tapi kalau kita zaman ini kan Android semua susah. Jadi ini yang kita lihat Pancasila, kita harus kembali ke sekolah-sekolah, kembali ke pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4 dan waktu ada P7 dan harus kembali ke situ. Anak-anak sekarang tidak, moralnya semakin rusak. Kalau menurut mahasiswa marah, kamu zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Sebelum zaman marah karena kita belajar dari sebelum, sementara dan sesudah. Di samping sejarah ketika tidak boleh lupa jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah yang terbaik harus tetap dipertahankan. Baik, apalagi perlu ditanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, keramahan, dan ilmu yang telah dibagikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang kami kurang berkenan selama wawancara ini. Kami minta maaf. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam memimpin desa ini. Selamat sore, Bapak. Baik, saya